Akhirnya terakhir sepakat dibelinya 800 dirham dari 3 atui. Setiap pun naik satu. Kalau naik sedirham jadilah saudara, kok 1 dirham naik. Akhirnya dari 300 yang disepakati dibayarnya 800 dirham. Lena awak. Sang satu enggak dikabari pasu lah. Dan angin-angin lah ini rugi kau. Tak ada untung dah yuangnya. Siap dia untungnya. Itu dah dulu ya. Dah dulu. Ayah, bapa tahu tak kesogok ni mau pian ni kan? Tu bertawar bila boleh 2 apa ni? 3 10. 3 ungguk 10 piannya. Anda yuangnya nak ompek pian balik saja ungguknya. Itu dia. Tapi subhanallah dari 300 menjadi 800. Ditanya, apa dek contoh itu buya? Inni ahadun abiyya sallallahu alaihi wasallam an ansaha li kulli muslim. Saya berjanji dengan Nabi sejak masuk Islam akan jujur kepada setiap muslim. Itu tiak dinun nasihat maknanya. Dinun nasihat dak cimbe nasihat je dah. Termasuk ke Allah kalau patutnya mati jen bilang 3 walau apa peserang boleh. Kau tidak nak bisa kan dia. Apalagi kalau dah jadi pakang tanah bacai-cai wang tasasa kan dia. Wala kembali go contoh le kabang tanaru podo dile di sita dek bang nyo bang lebih ganas lo le. Kan bang lebih ganas le. Misalnya kau go penati tinggi 3 songa le kan. Podo dia podo sampai atui nya. Alhamdulillah dapat duit untung. Dapat duit untung. Padahal untung ada nama angkal ni belum nasak gitu. Jadi oleh itu inilah Jarir bin Abdullah Al-Bajali, dan kisah seperti ini di sahabat tidak susah dicari. Tapi di awak kok boleh bahawa musamong ni bongak bonong ni buah basawi buah bangga lah jole muah bapa mahir jole. Begitu Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu. Qala, dia berkata, kunna fi sadrin nahari inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah di awal siang, artinya di waktu pagi, waktu duha. Di awal siang kami bersama Rasulullah atau di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu qaumun uratun mujtabin nimar. Lalu datang satu kaum yang hampir tidak berpakaian. Mujtabin nimar, yaitu hanya berpakaian selempangan itu dilobanginya di tengah, itu disawung ke badan. Contohnya sawung belilik di taliu. Terbayangnya tidak ada selalu di wawara. Lainnya tak di mana nengok Ahmad kisawung dia bau dalam bungonya. Jadi kisawung dia bau. Jadi bawa kulit kanannya boleh dia pun ikut tak bertambung kain tu yang selendangnya kisahnya itu yang dilobangi. Karena mujtabi artinya mujtabid nimar, yaitu dengan membuat lubang di tengah-tengahnya lalu disarungkan ke badan mereka. Awil iba, awil aba, atau pakaian luar. Karena orang Arab itu ada jubah, kemudian ada abayahnya. Kalau sekarang kalau perempuannya disebut dengan abayah, yaitu kain-kain hitam yang dipakai orang wanita-wanita Arab itu. Itu rata-rata mereka itu hanya pelapis bagian luar. Pelapis bagian luar. Nanti di dalam ada baju lain lagi. Di dalam ada baju lain lagi. Kalau untuk domba mungkin baju tipis, kalau untuk bertamu mungkin agak kabal seketek. Awak kang pene aji
Aku menoni aja waingan di boleh mi piru dah. Sudah pas pulang ada pakai jaksitan sampai ke rumah. Jadi mohon maaf aja kadang-kadang tembus pandang. Nah, jadi kita yang harus belajar. Wang sitan nyobe dehnya. Wawak songko be deh. Iya wawak songko dia waruk dobe. Tu nak kata kanangnya buat dia ikut tu rumah ke janjinya. Ndak. Nah, bapak ke mana-mana. Dia masalah dia sawit kodok nampak dan nya dah lebih sama jalan tu tuan-tuan. Entah apa juga. Kata tentang sabit lah sama aja Pak Menteri waktu itu kan kami ketika kami bawa sujinya tolonglah tawung ke jemaah haji tu Pak Menterinya supaya pakaiannya rapi. Wang mau tuang nan tajam nunyinya. Sangko mata nan tajam dah. Iya tiap paknya pada waktu apa mata tajam motor kami lah. Kami mesti muda apa lah cuma itunya. Tidak bukan masalah tajam tak tajam pandangan. Memang kenyataannya gitu. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka pakai abaya tadi. Mutaqallidis suyuf sambil menyandang pedang. Berarti memang siap untuk berjihad bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka datang untuk berjihad sama Nabi alaihi salatu wassalam. Ammatuhum min Mudar. Bal kulluhum min Mudar. Sebagian besar mereka bahkan semuanya dari kabilah Mudar. Tentu mungkin ketika di Rolan Rajab kemarin masih ingat nama Mudar kok kada disebut lihat kananglah. Ya enggak sana ya. Mudar adalah salah satu dari kabilah besar Arab. Mereka terbagi dua, Quraisy itu Rabi'ah wa Mudar. Dan Mudar ini dikenal dengan paling menghormati bulan Rajab. Sampai bulan Rajab itu dinisbatkan kepada kabilah Mudar. Dinisbatkan kepada kabilah Mudar. Maka Nabi sendiri katakan wa Rajabu Mudar. Wa Rajabu Mudar. Kenapa? Karena kabilah Rabi'ah mereka kadang-kadang kalau terjadi peperangan dimaju mundurkan deh bulan Rajab dulu. Nya kalau perang bulan Rajab dosa godang. Anak lain jentetong bulan Rajab dimajun 2 hari 3 hari atau sehari. Ada contoh gini kan? Cuti bersama harusnya hari satu dipindang ke hari Jumat. Kan dia? Nak apa? Lebih banyak libur. Kan dia? Ada gini tak? Iya. Jadi itulah model lebih kurang. Walaupun tak sama hukum dah. Kalau kan 7 dak awak anunya. Harfitnas semakin banyak semakin paham ya. Kadang-kadang hari cuti bersama harusnya sehari setelah hari perayaan. Contoh Idul Fitri kan, itu memajun saya sebelum ayo. Itu dulu yang dilakukan oleh kabilah selain Mudar, tapi Mudar tidak. Di masa jahiliyah pun mereka istiqamah tidak mau merusak bulan haram itu. Khususnya bulan Rajab. Jadi bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram mereka tidak bisa memubara. Apa sebab? Karena ada momentum besar. Apa itu? Haji. Kalau haji tidak bisa maju mundur. Makanya mereka mau siap bulan Rajabnya sarangnya Rajab dulu. Tapi kalau Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram berurutan. Dan itu mereka sepakati karena musim damai supaya mereka bisa naik haji di masa jahiliyah. Makanya pengurus Masjidil Haram waktu itu semuanya pengurus Masjidil Haram di masa itu semuanya Pak Haji. Pak Haji, tapi haji jahiliyah. Makanya ketika datang Nabi berdakwah, Pak Hajilah jadi penghadang dakwah. Kalau ada Pak Haji gini tukang penghadang dakwah, iso jawab deh. Iso jawab ada janjian baju dari Pak Haji. Dia yang disitan dulu. Masa mungkin orang membacakan Al-Quran dan Sunnah, menerapkan pemahaman yang diterapkan dan dilaksanakan zaman Nabi dan para sahabat,
So itu danggok adanya sosek. Apa haji lo jadi penghalang. Berarti wak takut jangan-jangan itu juga dulu yang jadi penyebab orang Quraisy menghalangi Nabi SAW berdakwah. Itu yang dulu. Nabi itu salah memecah belah umat. Nabi itu keliru, salah paham. Nabi salah paham. Ya, tidak sesuai dengan kearifan. Nah, itu masalahnya. Selalu berkaitan dengan kearifan lokal. Kearifan lokal waktu itu syirik. Kearifan lokal waktu itu jahiliyah. Kearifan lokal waktu itu adalah pokoknya semua kesyirikan, semua kemaksiatan ada masa itu. Lalu Nabi SAW datang hendak memperbaiki dan mengembalikan kepada kearifan yang sesungguhnya. Kearifan lokal yang dulu dibangun oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Itu kearifan lokal yang benar-benar arif itu. Lalu ditentang oleh para petinggi yang notabene adalah Pak Haji. Allah musta'an. Cuman masalahnya mereka kan tidak berilmu, itu masalahnya. Oleh sebab itu maka kepada Pak Haji semuanya harus belajar ilmu supaya tidak jadi haji penghalang dakwah Nabi SAW. Baik, melihatnya. Jadi Mudhar itu adalah yang sangat menghormati bulan Rajab secara khusus dan bulan haram secara umum. Nah, sebagai dan ini bukan kabilah biasa. Adalah kabilah besar. Maka Nabi pertama arawajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat pemandangan yang seperti itu, orang keadaan miskin, orang yang tidak berpakaian seperti itu, Nabi tentu tidak senang menengoknya. Berubah wajah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, orang bersedih. Lima ra'a bihim minal faqah. Melihat kemiskinan yang begitu mendera mereka, sampai kain pun tidak sempurna. Fadakhala thumma kharaj. Nabi keluar masuk ke rumahnya. Nyari tengok di rumah, dalam nak bukan diben. Qalu itu. Fa amara Bilalan fa azzan wa aqam. Saking lamunnya waktu itu, ini masuk pula waktu salat. Maka dia perintahkan Bilal mengumandangkan azan wa aqam dalam satu qamat fa shalla thumma khataba. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabat dan mereka semuanya thumma khataba. Kemudian beliau berkhutbah, berpidato. Faqal, lalu dia berkata, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian sampai pada ayat, dibaca pula ayat yang di akhir surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Naam. Hai orang-orang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Hai manusia, takutlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Dan dari satu jiwa dia ciptakan dari manusia laki-laki dan perempuan. Takutlah kepada Allah yang dengannya kalian saling meminta. Artinya kita minta atas nama Allah. Kalau ada orang minta atas nama Allah, tidak boleh ditolak. Billahi as'aluk, kata kalau orang Arab itu, billahi as'aluk, saya dengan nama Allah saya minta padamu, itu maknanya tidak boleh ditolak. Kalau diajaknya kita makan billahi ta'kul, dengan nama Allah kamu harus makan, jangan ditolak. Sebab kalau ditolak nanti dia terbayar, dia fidyah, kafarat dia. Nah, itu artinya sungguh-sungguh. Kalau sudah bersumpah orang tu tidak boleh ditolak. Jangan ditolak. Cuma kalau awak bersumpah tidak dulu dong. Iya kan? Buat sumpah-sumpah lain juga makan gitu. Nah, jadi begitulah mereka, dan itu yang dimaksud dengan wattaqullaha allazi tasaaluna bihi. Kemudian wal arham, dan dengan nama Allah juga kita menyambung tali silaturahim.
Nah, saling mencintai karena Allah, dan karena Allah juga kita menyambung rahim dengan para kerabat kita. Nah, innallaha kana 'alaikum raqibah, sesungguhnya Allah mengawasi kalian semuanya. Kemudian baca ayat ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang dia siapkan untuk hari esok. Untuk hari esok. Nah, kemudian dalam bertakut kepada Allah. Nah, takut kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Tasaddaqa rajulun min dinarihi. Mendengar itu, seseorang membawa sedekah dengan dinarnya. Min dirhamihi, ada yang bersedekah dengan dirhamnya. Min thawbihi, ada yang bersedekah kainnya. Min sa'i burrihi, atau sedekah dengan apa? Dengan gandumnya. Au sa'i tamri, atau bersedekah dengan kormanya. Hatta qala walau bisyikti tamrah. Nabi ulang sampai dia mengatakan ittaqullah walau bisyikti tamrah, bertakwalah kepada Allah walaupun hanya dengan sedekah sebelah kurma. Sebelah kurma. Artinya bersedekah itu adalah termasuk ketakwaan yang hasilnya kita terima di akhirat nanti. Faja'a rajulun minal ansar. Ketika itu datang seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Ya, Ansar ini memang susah ditandingi pemurahnya. Orang Ansar ini keikhlasannya itu sudah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yajiduna hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka tak pernah memberi dengan harapan diberi. Tak pernah berharapan balas budi, bahkan mendahulukan saudaranya walaupun mereka sendiri dalam keadaan susah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dan muslimat Ansar datang membawa bisurratin, bawa pundi-pundi uang. Pundi-pundi dulu kampie atau goni buntia nah kampie kena isinya katidiang le godangnya. Ayolah, katidiang dah nak. Tapi tempat piti apa nama? Kampie. Tapi kalau kampie isi ome banyak isi tu bang. Atau kambui. Nah, dan sebagainya. Banyak rajul ansar bisurrati, bawa katidiang, bawa apa namanya? Kampie. Atau apa namanya? Bawa surrah, itu pundi-pundi uang. Itu yang lebih umum disebut pundi-pundi uang. Bahannya dari kain atau dari goni, kemudian diikat. Setelah penuh diikat. Itulah tempat orang menyimpan uangnya dulu atau menyimpan emasnya. Naam, kadat kaffuhu ta'jizu anha. Hampir-hampir saking beratnya, banyak isinya, tak sanggup kedua tangannya mengangkatnya. Bal qad ajazat, bahkan tak sanggup sehingga ditarik aja. Ditegangnya jadi diseret aja. Nah, itu kambu amori. Uncang keneknya dia. Iya keneknya tak bikin tak tolok dia wadan mangkir nah. Ikut tak tolok dia mangkir sang dah. Kan ni amornya. Buntia lepas buntia. Mereka gak sampai rumah je. Ambil buntia isi nopon jome. Tu sampai tak tolok dia mangkir sebanyak itu dia. Lah. Kan untuk mau kurang pun datang doanya. Tapi ada upah menengok. Jadi sampai tak tolok dek tangannya mangkir saking beratnya. Kalau sabun tia boleh dia? Ada nak punya sabun tia gini dah. Tak tolok mangkir, mi tolong mangkir. Boleh itu kan? Piti ome, piti perak berat. Jadi hampir kedua tangannya tak mampu mengangkatnya. Subhanallah, itu memang babi. Aduh, ada tak betul lah. Kan ya?
Bambiak pasewai banton sekali kat Nabi. Nya kalau lebih betong dak muka lu sodor lah. Asli. Dia ngakurnya. Dia ngakurnya kalau lah sampai katangan lah betong. Dia lah bisa pisang tu. Ancaknya sebelum dia tengok. Itu maka Syekh Utsaimin kan ketika datang anak muridnya Syekh dan boleh iqami malam. Tolong Syekh hadir. Dia tak bisa tu yang dalam tajadul tanpa karyatnya buat acara. Kaji apa entah rapat ulama kan. Tolonglah Syekh batalkan sekali ikonnya. Mau sekali kau dah balik. Ketika dalam keadaan macam itu ada utusan wang kayu motor anjak kayaknya. Motor Amerika pun bosan lupa lu mer ya. Hah? Dah tu mah mau. Tapi motor bau plastik Syekh ke majikan dan suara motor kayak Syekh wang Sudannya motor kayak Syekh motornya masih ada lagi Syekh motornya masih ada pokoknya majikan dan bersumpah mosong dan tak boleh balik membawa motor mau kunci tak boleh telah ambil dia Syekh. Nah itu pesan majikan dan acan itu dia Syekhnya. Itulah cara yang ianya ada jalan hadirlah tapi motor kita uangnya. Kalau tuan-tuan yang macam itu capek pasal dulu lagi kau mau bar bikin je kan. Ayolah saya tapi jangan lupa doanya jadi apa pun dulu kau mau pikiran kan. Mana nak mau hadir saya tu dapat motor tu biar begitulah. Jadi karena memang tapi kalau lah boleh sih gaknya mungkin berpikir je kan. Bulan ada matelamur itu di kota dan ni kan. Tapi alhamdulillah orang pemurah tu masya-Allah masih ada sampai hari ini. Yang orang yang mendahulukan orang lain tu masih banyak. Ada yang kita ketahui, ada yang tidak. Alhamdulillah di KL pun banyak juga insya-Allah taala. Cuma kadang tak puas sudah umur kan. Pas puas tiba dawan dak lewat umur kan. Tapi alhamdulillah masih banyak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah SWT perbanyak orang seperti itu sehingga menjadi contoh yang disebutkan oleh Nabi nanti di ujung hadis ini. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas salah. La haula wala Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. Wa
ونشهد أن لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dalam hati Allah, melihat itu dia bawa banyak, ya tentu orang tertarik, orang akan terpengaruh. Mak, banyak asal lainnya, awak sediarnya. Lalu, thumma tataba'an nasu, kemudian akhirnya orang berlomba-lomba, saya datang bergiliran, hatta ra'aitu qaumaini aw qumaini min ta'amin wa thiyab, sampai terkumpul 2 onggok besar makanan dan pakaian. Makanan dan pakaian. Masya Allah. Jadi mereka bersedekah dengan apa saja. Hatta ra'aitu wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahallal ka'annahu muzhabah. Sampai-sampai saya melihat wajah Rasulullah SAW sekarang berseri-seri, senang sekali menengoknya. Ia menengok semangat berinfaknya jemaah, berinfaknya para sahabat. Karena orang tadi. Artinya termotivasi untuk berinfak. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat di sini kadang-kadang memperlihatkan infak dalam jumlah yang besar itu bisa menjadi pahala bagi kita, walaupun pada asalnya menyembunyikan itu lebih afdal. Tapi jangan menyembunyikan. Betulnya hamba Allah tu sudah bisa kayak kawan abang hamba Allah dia dunia sama jadi sama suburnya apa dia betulin-tulin lah namanya kan tu pasal dia hamba Allah mati ibunya cukai kawannya denok ni usah warna betulin tak pernah nyabu itu kan betulin. Jadi tak ada masalah dituliskan. Sebab ikhlas itu memang berat urusan. Ikhlas itu berat. Baik yang dia perlihat pun yang tidak. Cuman masalahnya ketika dengan keikhlasan dalam jumlah yang besar menjadi motivasi bagi yang lain, itu luar biasa. Nah, so kalau kita tengok kelas-kelas 52 misalnya, tentu paling tinggi 1 doang saja. Ini kan DC 27 juta. Yang sajanya 27 juta kan DC. Tiba-tiba 10, 20, anan bay 20 orang babi lagi kan. Ndak tu 20 juta lah. 20,000. Antu sagan lo kami ndak pipiti dia melampau. Kan ya. Tapi kalau dia sabu adanya 20-nya kan. Malu lo ambil 20,000 dah. Kan ya. Caklah anggap dah ikhlas dulu. Injo 20 juta. Awak ndak lo jauh padanya tarap dah. Kok gajinya 5 juta sebulan, awak ambil setengah misalkan, isa 20 juta dah. Ndak mungkin ambil 20,000 doh. Kan ya? Kan ya? Enam. Apa dah ndak ikhlas? Sakene lebih balik ikhlas banyak. Jadi yang rumusnya jadi balik. Banyak ndak ikhlas sakene lebih lolehnya. Jadi oleh sebab itu maka Nabi SAW tidak menghalangi itu. Dan Nabi melihat dia dicontoh oleh orang ramai sehingga keluarlah hadis ini, man sanna fil islami sunnatan hasanah, siapa yang mencontohkan dalam Islam sunnatan hasanah, contoh yang baik, sunnah yang baik, jalan yang baik, cara yang baik, falahu ajruha, dia mendapatkan pahalanya. Pahala apa? Pahala mencontohkan itu. Wa ajru man amila biha min ba'dihi, dan pahala semua orang yang mengikutinya setelah itu. Min ghairi ayanqusa min ujurihim syai'un, tak sedikit pun mengurangi pahala orang yang mengikutinya. Tapi jangan buang gila kere, maknya dapat banyak lainnya. Makanya kalau ndak uang nak ambo uang dapat banyak, awak dulu. Kan ya? Mak, nya dulu sebagian orang yang bakhil atau orang yang hasad,
Kan pernah tonton kisah perlombaan hasad sedunianya? Hah? Masih terkenang lah? Ada orang yang mana nak apa ya? Ini waswa 3 juara hasad dunia. Juara hasad dunia. Ini mereka berlomba. Maza indaka minal hasad? Wak ngap. Kini babak final gua. Apa sampai di mana taraf hasad wang? Apa ini? Ma tamannaitu an af'ala bi ahadin khairan qat. Saking hasadnya saya tak pernah berniat berbuat baik kepada seorang pun. Tak pernah berniat membuat elok ke seorang pun. Galak nombor 2, anta ahsanu alih lid dunia. Kalau itu tak isa borongnya. Wak masih manusia terbaik di dunia. Kalian cakap apa nya? Bangak nak gaduh lah. Amma ana fama tamannaitu an yaf'ala ahadun bi ahadin khairan qad. Kalau dan abedangnya dan pernah ingin seseorang berbuat baik pada orang lain. Kau tadi kan inyo kan? Kan tak uangmu elok ke orang lain, tak lewat dengan orang. Tapi anjak pun tadi kan, tinggi pun tadi tarap galak ketiga deh. Contoh kalian tak bisa melampaui dan macam apa jinnya? Ma tamannaitu ayaf'ala ahadun bi khairan qad. Dan abek kalian uang buat elok kalian tak lewat. Uang buat elok kalian dan tak lewat. Anak cini kau tak ada obek dah weh. Memang tak ada obek, tak akan pernah bahagia hidup Iran. Nya tak, lihat. Orang yang bahagia itu pasti membahagiakan orang lain. Kalau dia sendiri tak menikmati, tak mungkin memberikan nikmat pada orang lain. Kan ya? Uang untuk makan ini aja. Tanggal lama makan, tanti untuk makan malam. Padahal kan nasinya talu sewalala saja. Nah, kami yang nanya. Apa pak? Bungku yang nanya. Nasi ramas, talu sewala. Dalu ada kini tak ada lah ya. Dalu ada talu sewala. Embo dia pelayan, tolong bungku yang ni. Tu apa paknya? Nak sabit tu makan awaknya, habis dua orang kayu. Air pun sabit tu anjong. Anjong. Ada kawan dek sabit tu anjong, sodo lebih-lebih nasi di belakang. Masuk dalam dia tulang-tulang lu gay. Tak tu sampai gadang banyak segenek tu dia. Apa dia gadang munggangnya dan campurnya dan lain pak. Anak ngaku dah elok orang. Makanya takkan bahagia orang yang tak pernah membahagiakan diri sendiri. Ayah nemo gaji 4,5 juta. 4 juta sampai hati masuk tabungan. 1 untuk sebulan. Mana kan bahagia? Kalau situ jenah awak lo bahagia uang dak dulu. Jenah awaknya kan dulu uang. Inyo dak dulu dia dah. Itu kisah orang mati kemarin sabuk tuan-tuan. Mati dengan kekayaan 93 juta. Ndak juta piada bang. Juta rial. Iko sen citong. Ni ada orang pembuat dulu orang kerok banyaklah. Cetong ya. Lawa etong sudah lu. Alasa. Ulang lihat. 93,000 ibu. Kali sampai song bang? Sampai ibu mati. Dia tak tahu buat dia pun dah. Leh. Sampai hati 18 miliar setengah. Jadi deknya mati ya, tu bertanya lo ke saya ke ustaz kan. Apa je ustaznya? Ini maksudnya nanya ke ustaz tu apa bagian kami siang siang. Jadi saya bertanya, tentu kan warisan kan ada wasiat, ada utang, ada itu kan macam-macam kan. Nah tanya saya, ada utang ayah kalian? Ayah kami kan tak pernah berhutang dengannya. Nya tak pernah ambil uang berhutang dia. Nah,
Tak pernah ambil wang hutang tadi. Setelah banyak-banyak dah tahu pak kami pun tak dibayarin. Pak kami pun dah dibayarin. Apa cara semuanya itu piti ha? Ya 1,5 triliun kurang kan kadang. Nak pun ambil sana. Allah musta'an. Adanya wasiatnya. Ayat yang tak ada resinya. Bagaimana kalau usulkan kan 93 tadi ya, 93 juta tu tolonglah infakkan ke lembaga sosial atau dakwah atau buat masjid di negara Islam. Mungkin sampai Indonesia ada gegaknya kan. Nah, kalau sampai Indonesia tu kan ada dan Darul Hijrah ya juga kan itu. Cuma taklah dibawa waktu itu. Jadi 93 jadi dikurangi 3 juta. 3 juta dikali sampai setengah. Lumayan juga bang 3 miliar sudah adanya. Sudah saja adanya. Lagi anda camur. Sang ayah kami tak pernah pikir ninyo deh. Kami pikir ninyo. Inna lillahi. Coba bayangkan memang tak jauh air pancuran turunnya ke ikon dan kelibahan betul. Wow. Ini tak jamu juga. Padahal saya terkenal, saya yang terkenal, tapi tak ampuh juga. Apa sebab? Tak pernah nampak ayah maulun dia dah. Kamu saji, kalau dulu nak tabiat dah kan negaknya. Walaupun buat ngaji banyak supaya agama negaknya mungkin. Akhirnya tak mau mereka menginfakkan atas nama orang tuanya walau hanya 3 juta dari 93 juta. Ya terbayang deh 3 juta banyak dunianya. Walhasil kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, yang seperti ini akan menuai dosa. Kenapa? Contoh bakhil anaknya, ayahnya dicontoh oleh anak-anaknya sendiri, sampai pada orang tua sendiri yang mengumpulkan itu uang tidak dapat hasil daripada situ. Makanya kaum muslimin dan muslimat, para ulama kita, para ustaz kita, guru-guru kita menasihati, jangan sampai ada harta kita yang tidak kita infakkan sekarang. Sebab orang yang setelah kita mati tidak yang marah uang duit. Sama anak je payah apalagi mau uang. Biarlah kita sekarang yang, karena seperti kata Nabi SAW, yang kalian bawa tu yang kalian infakkan. Yang kalian pakai lusuh. Yang kalian makan ya diambas bagian. Yang tinggal apa? Yang kalian infakkan. Caklah banyak asal tahu. Pada saya kenek sekali-sekali. Kan ya? Cak banyak asal tahu. Pada saya kenek sekali-sekali. Kan setujurnya? Cak banyak asal tahu. Walaupun hadisnya mengatakan walaupun sedikit tetapi berterusan, ya. Tapi kan lebih baik tahu banyak pada sakenek tak pernah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dimati. Akhirnya Nabi SAW memberikan sanjungan kepadanya. Siapa yang memberikan atau mencontohkan contoh yang baik dalam Islam, maka dia berpahala mencontohkan dan dapat pahala orang yang mengerjakannya. Tanpa mengurangi pahala orang yang tadi. Makanya kita tak perlu risau. Kita mencontoh orang lain berbuat sesuatu yang baik, ya, kita dapat pahalanya tak kurang. Tapi orang yang mencontohkannya dapat pahala yang kita dapat juga, di samping pahala mereka yang mengerjakan itu. Makanya jangan sampai terlambat. Demikian juga dalam bab-bab yang lain, ya, bukan sedekah saja, ngaji. Alhamdulillah pun ngaji dan ikut isi bulan petang. Alhamdulillah beberapa pekan yang lalu kami bertemu dengan orang yang ngaji, Masya Allah. Kawan-kawan di bawah saudara, walaupun masih berdebat-debat dia sama nyoba, tapi pokok diangkut tahu gitu. Diangkut tahu akhirnya masuk cicik. Ya masuk cicik kan lumayan kan? Nolah payah berjemaah gini, nyolen bawa jemaah. Kan lumayan. Nolah sapaya-payah bawa makan gini, inyo mambo makan. Nya makan bae lho, nya bawa makan. La alhamdulillah. Kan itu pidato Nabi awal sampai di Madinah mah.
yaitu tebarkan salam, kemudian sambung silaturahim, kemudian suka memberi makan dan salat malam. Di saat orang tidur, nanti kalian masuk surga bisalam. Nah, baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Siapa yang menyunnahkan dalam Islam sunnah yang buruk, ini pasti sunnah yang tidak syar'i. Berarti sunnah menurut bahasa. Tidak mungkin sunnah Nabi dibagi dua, antara sunnah sayyi'ah dengan sunnah hasanah. Tidak. Berarti hadis ini tidak benar dijadikan dalil untuk bid'ah hasanah. Karena bid'ah tidak ada yang hasanah. Semua bid'ah dalalah. Sampai nu kaji tuntun. Inilah yang membuat dulu para sahabat itu selamat dan bisa membuka dunia. Dan ketika kita bikin bid'ah sebagian hasanah, inilah yang membuat kita tidak selamat dan sebagian mempersempit dunia. Coba Ahlussunnah laba petak-petak, Ahlussunnah di Indonesia iko, Ahlussunnah Afrika iko, Ahlussunnah Amerika iko. Itu kan menyatukan umat, no? Kan satu dah. Enggak. Makanya ketika ada yang nak masuk Islam di Jepang, tanya ke orang India atau orang Pakistan, nyaji nak masuk Islam pakai mazhab apa nya? Kalau Hanafi kami mengislamkan. Kalau Syafi'i orang Indonesia mengislamkan. Akhirnya tak jadi masuk Islamnya dah. Asal dia pun dapat agama kamilnya. Nah, kamil itu 72 golongannya. Iko 73. Iko 73 golongan. Tu maksudnya apa? Anda kalau ikut Hanafi, ke cara salatnya. Kalau ikut Syafi'i, ke cara salatnya. Kalau Hanafi tak boleh sangit amin dia. Kalau Syafi'i tak boleh tak baca bismillah sangit-sangit dia. Kalau dia subuh je sampai tak berkunutnya. Kalau tak kunut tak Ahlussunnah dia. Akhirnya tak jadi orang masuk Islam. Dia apa? Dek. Sekarang salah biar pacar Islam pada non Muslim. Makanya Ahlussunnah itu sunnah Nabi SAW, bukan sunnah Imam Syafi'i, tidak. Bukan sunnah menurut Imam Hambali, tidak. Tapi sunnah menurut Nabi SAW. Nah, di saat Imam Asy-Syafi'i di atas itu, kita ikut jalur Syafi'i. Kalau sepakat mereka semuanya, berarti kita ikut jalur semua. Nah, makanya tidak dipotak-potak dengan mazhab. Walaupun kita mungkin tidak belajar melalui mazhab. Dan kita tidak anti mazhab, tetapi kita anti fanatisme mazhab. Sebab kalau sudah dipatok mesti bermazhab Syafi'i, berarti fanatis. Dan ini yang ditentang oleh Imam Syafi'i sendiri, dan ditentang oleh Imam Maliki sendiri, ditentang oleh Imam Abu Hanifah, ditentang oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak satu pun ulama mazhab itu yang merekomendasikan fanatis. Lalu datang sekarang orang memaksa orang untuk fanatik mazhab, berarti dia berbahaya itu. Berbahaya, karena akan memecah belah umat Islam. Yang akan menyatukan itu adalah Nabi dan sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam An-Nawawi menjelaskan makna-makna mufradat dari kalimat-kalimat yang sudah disebutkan dalam hadis tadi. Takwid sudah jelaskan terjemahannya tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka orang yang mengikuti sunnah yang buruk tadi, yaitu sunnah menurut bahasa, karena sunnah Nabi tidak boleh disebut sunnah buruk. Ada sunnah Nabi yang buruk? Tidak. Berarti makna dari sunnah dalam hadis ini adalah sunnah menurut bahasa. Maka jangan coba-coba membagi bid'ah menjadi bid'ah hasanah atau bid'ah dhalalah berdasarkan hadis ini. Karena hadis ini tidak menunjukkan bid'ah. Yang dilakukan oleh sahabat tadi sunnah atau bid'ah? Berinfak itu sunnah atau bid'ah? Taib, mencontohkan berimpak di depan umum sunnah apa bid'ah? Taib, mengumpulkan donasi sunnah atau bid'ah? Dah, mulai itu munafik tu dah. Mengumpulkan infak dalam tanda apa? Dalam garis miring donasi. Bid'ah atau sunnah? Mana boleh aku yang tak? Masa tu duduan kini ya. Ada yang bilang tak? Tunjuk tangan. Apa?
Sunnah, enggak yang mengatakan ini enggak. Nabi enggak ada khilaf dah. Gila-gila kodian ni. Ini Nabi menyontohkannya. Nabi menyontohkannya. Ketika melihat orang tu miskin, sedih Nabi menengoknya. Menengok sedih itu tertarik sahabat untuk berinfak. Walaupun Nabi tidak berpidato halo kumpul. Ada kan khutbah dia tadi menyampaikan secara bezo kalau awak ndak kapling apa nama paket-paket ya. Kapling-kapling kan. Ndak, Nabi capek, sahabat capek paham kalau awak. Contoh tadi dia lamanya buang, maka dibuat detail. Kemudian uang kalau ke Nabi 1% percaya. Kalau ke awak, minta laporannya, terpaksa dicatat, terpaksa diumumkan. Jalurnya bukan karena untuk mengajar umat untuk berminta-minta, enggak, mengajar umat untuk sensitif dengan keadaan saudaranya, sensitif dengan keadaan saudaranya. Jalan tak? Oleh sebab itu maka kita dapatkan para ulama kita merekomendasikan lembaga-lembaga seperti Jamiatul Bir, lembaga Turas untuk apa? Untuk mengumpulkan donasi. Donasi itu ada untuk membangun masjid, ada untuk bangun sekolah, ada membangun dakwah, ada untuk infak fakir miskin, ada untuk kalau bahasa Indonesia sembako. Kalau orang sitat nombor dek sembako nomornya ndak usah Arab dulu. Dia besok nomor lah besok ndaklah sama hukum tu dah. Ini hakikat sama. Ya, sitat nomor sulatul khair atau salatul khair, iaitu keranjang kebaikan. Isi sembako jual. Dan gara-gara sembako mau hukum enggak. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, jangan salah tafsir kita bahwa mengumpulkan donasi, mengumpulkan sumbangan, mengajar umat untuk mengemis. Itu tafsiran yang keliru, wallahu musta'an. Nah, mungkin konteksnya konteks tertentu barangkali. Konteks tertentu. Ya kalau kan minta-minta enggak, tapi kalau untuk minta untuk orang lain, untuk umum, seperti kini ada ngumpul sembako. Ada ngumpul sembako. Tolok seorangnya enggak? Kan tolok seorang. Kan enggak dah. Tak so dia diumumkan. Kalau enggak diumumkan, sang lam aku je lah ambil bayu. Apalagi tidak diumumkan. Tetap harus diumumkan. Tapi lapis je lah nak dulit taknya. Tu siapa kan dulit? Beda awak sodo musikin sih kah? Tapi Ustaz Jan, apa dah beda? Sebanyak-banyak orang ngadu ke inya. Kan iya? Tanya ke inya kah? Masih ada orang ngadu leh? Masih leh jual? Nah, kedai ada je tadi pagi. Ada nama nolong? Silakan. Ya. Tapi dan berbanding kesalah sudah ada uang. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat Allah. Jadi ada kalanya kalau kita tangani sendiri bisa. Tapi kalau jumlahnya besar tidak bisa ditangani sendiri. Maka kita macam Nabi tadi. Yang bisa dibuat Nabi kalau masuk, masuk. Ini sedih. Di rumah tidak ada keniben dah. Memang Nabi tidak pernah menyimpan. Nabi tidak pernah menyimpan untuk kepentingan esok harinya. Apa ada? Itu dibentak anak tuan-tuan ketikanya salat. Tiba-tiba tagak langsung masuk rumah selesai salam kanang lah tanyong apa macam itu Rasulullah nya tak dek tanyong dah sahabat kalau itu sunnah kami buat pulaunya gitu kan kan tak kanang dan tadi langsung ada 6 dirham atau 6 dinar yang alun diwagil lah alun diwagil. Jadi hal itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini adalah sesuatu yang jelas-jelas diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan didorongnya supaya kita menjadi contoh bagi orang lain yang mendakwakan kebaikan bagi yang lain. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita.
Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.